Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan dalam pemilihan raja kita yang sempurna. Nah saudara, masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Waktu yang lalu kalau saudara melihat saya menyampaikan firman Tuhan tentang prinsip pelayanan dan saya akan melanjutkan dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 17. Saya bagikan bagaimana kita harus belajar dari Rasul Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Rasul Paulus terbukti luar biasa pelayanannya dan berbuah-buah. Haleluya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan yang lalu. Yang pertama dalam pelayanan kita harus punya perasaan tidak layak saudara. Dalam arti karena pelayanan semua itu karena kepercayaan dan anugerah Tuhan. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus sadar diri kalau kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan. Lalu yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan. Yang namanya pelayan Tuhan yang dibagikan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan untuk membuat jiwa-jiwa mengenal Tuhan dan kita bawa dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu membagikan firman Tuhan. Dan saudara, apa jadinya kita kalau kita sendiri tidak mengerti soal firman Tuhan. Oleh sebab itu hal yang kedua yang lalu saya bagikan, kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki pemahaman yang kuat akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Lalu yang ketiga saya bagikan bagaimana seorang pelayan Tuhan yang baik harus bisa teamwork atau bekerja sama dalam tim yang Tuhan berikan. Sebab pelayanan akhir zaman ini bukan sendiri lagi, tapi kita harus holistik, harus bisa bersama-sama, bergandengan tangan sesuai dengan porsi masing-masing supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Lalu yang keempat, seorang pelayan Tuhan itu harus bisa menanam dan menyiram, harus bisa menginjili cari jiwa, juga dia harus bisa menggembalakan. Ya, kalau memang Tuhan izinkan dibagi ada yang membantu, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, idealnya apalagi bagi pelayan Tuhan yang dipanggil sepenuh waktu seperti saya, kita harus bisa melakukan fungsinya dengan baik seperti Rasul Paulus dalam membangun jemaat di Korintus. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan meneruskan dengan poin yang kelima dalam prinsip firman Tuhan. Masih dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Perhatikan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, kalau kita simak dalam dua ayat ini, saudara, ada dua kalimat yang diulang-ulang, yaitu Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi saudara, sehebat apapun penginjilan saudara, sehebat apapun penggembalaan saudara, sehebat apapun pelayanan saudara, saudara, saya mau kasih tahu yang membuat segala sesuatunya bisa berbuah-buah lebat, itu karena pribadi Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa dalam segala apapun yang kita kerjakan itu kita harus berdoa, ya. Sebab tanpa tangan Tuhan yang kuat campur tangan menolong pelayanan kita itu gak bisa apa-apa. Tapi pada saat kita berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk turun tangan menolong kita, memampukan kita untuk kita melayani panggilannya, saya percaya maka akan terjadi breakthrough, akan terjadi hal-hal yang luar biasa, akan terjadi terobosan-terobosan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, bagi kita pelayan Tuhan, mari kita sama-sama memiliki gaya hidup untuk berdoa. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Sesibuk apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, bangunlah keintiman, bangunlah disiplin kerohanian saudara di dalam doa-doa. Dan saya percaya doa-doa itu menjadi korban. Dan saya percaya korban itu akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang keenam saudara, prinsip dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram itu adalah sama. Dalam bahasa salinan lainnya dikatakan adalah satu. Nah, dalam bahasa lainnya juga
arti kata sama atau satu ini terjemahan dalam bahasa Yunaninya ini ya menyatakan diri bahwa mereka harus ada unity. Apa maksudnya ini saudara terkasih dalam Tuhan? Maksudnya ya rasa kesatuan itu bukan hanya sekedar ada karena kita bekerja sama. Tapi kita harus bisa bekerja sama ya karena kita satu sama lain merasa saling membutuhkan. Merasa saling memiliki. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang yang bisa bekerja bersama-sama tapi mereka nggak ada kesatuan hati, nggak ada unity. Ya orang-orang di dunia pekerjaan kalau udah nggak cocok, mereka akan bilang begini, ya sudah saya kerjakan bagian saya, yang dia biarin dia. Saudara, itu di dalam pekerjaan mungkin sekuler, tapi di dalam pekerjaan melayani Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, untuk tim yang Tuhan kasih penting adanya kesatuan hati, penting artinya adanya unity. Sebab kenapa? Karena firman Tuhan berkata di saat ada kesatuan hati, di saat ada unity, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, seberapa banyak saudara kepingin pelayanan saudara menerima berkat-berkat yang luar biasa yang dicurahkan oleh Tuhan. Sehingga pelayanan saudara akan menjadi pelayanan yang luar biasa, saudara. Karena ditolong oleh tangan Tuhan yang kuat. Saya mau katakan sama saudara, mari kita bangun sikap hati yang benar. Untuk kita ada di mana Tuhan menempatkan kita. Kita belajar unity, belajar satu hati. Kalau kita bilang, tapi saya memang sama dia nggak cocok Pak. Justru karena ketidakcocokan, Tuhan jadikan satu. Supaya apa? Bisa saling melengkapi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi biarlah kita bangun semangat dalam teamwork kita ada unity. Haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya, haleluya. Bukankah saudara dan saya dipanggil untuk bekerja sama dengan Tuhan? Ya, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Ya, karena kalau kita dipanggil ya bekerja sama dengan orang-orang yang luar biasa itu memang sudah hebat. Tapi ini Tuhan yang maha segala yang memanggil saudara untuk kita bisa menjadi bekerja sama dengannya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, alami proses bersama dengan Tuhan dalam saudara membangun proyek pekerjaan Tuhan. Jangan takut waktu saudara bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Saya percaya ada hal-hal yang besar yang di luar ekspektasi pikiran saudara yang akan terjadi. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu akan menyempurnakan pelayanan saudara. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap apapun pelayanan saudara. Bekerja samalah dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, belajarlah taat, belajarlah tunduk. Sebab saya percaya waktu saudara bekerja sama dengan Tuhan kita yang dahsyat, maka hal-hal yang dahsyat itu akan lebih dan lebih lagi dibawa dalam kehidupan saudara dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, 7 hal ini dari minggu yang lalu saya bagikan dan kiranya ini menjadi prinsip yang kuat. Seperti kita belajar dari Rasul Paulus, pelayanan kita pun juga akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari figur seorang Rasul Paulus. Dan kami percaya bahwa prinsip-prinsip pelayanan ini akan meneguhkan kami lebih lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang ada dalam kami. Dan hidup kami akan maksimal untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur ke atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.